Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman Python bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang struktur data di dalam pemrograman Python. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari dua jenis struktur data, yaitu list dan tuple. Sekarang kita akan pelajari struktur data dictionary. Dictionary dalam Python berbeda dengan list ataupun tuple karena setiap urutannya berisi key dan value. Jadi ada pemetaan, ada mapping antara key dan value. Setiap key dan value nanti dipisahkan oleh tanda titik dua. Setiap itemnya, setiap elemennya seperti biasa dipisahkan dengan tanda koma. Lalu datanya diapit oleh tanda buka tutup kurung kurawal. Nilai dictionary dapat berupa tipe data apapun, namun key-nya harus bertipe data yang tidak berubah seperti string, angka, atau tuple. Baik, ini contoh dari struktur data dictionary. Ada key dan value. Key-nya nama-nama siswa, value-nya nilai-nilai siswa. Firda key-nya nilainya 89, Inaya key-nya nilainya 100, dan seterusnya. Lalu ketika kita mau cetak, bisa langsung print data nilai nanti akan kecetak semua. Ketika ingin mencetak value-nya saja, maka kita panggil fungsi values ya di dalam dictionary. Nilai.values nanti dialiaskan oleh variabel score, maka yang kita cetak data nilai skor. Ketika teman-teman ingin mencetak key-nya saja atau nama-nama siswanya saja, maka bisa menggunakan fungsi keys ya yang ada di dalam dictionary, nilai.keys ya. Lalu aliasnya in nama. Kita cetak data siswa nama. Ketika teman-teman ingin mencetaknya bersamaan secara manual, kalau yang di atas ini langsung secara bersamaan secara manual, kita bisa menggunakan fungsi items di dalam dictionary. Nilai.items aliasnya dua. Alias yang pertama in, nama alias dari key-nya, score alias dari value-nya. Maka kita bisa cetak nama siswa, nilainya berapa, skornya berapa. Ya, baik, kita buktikan dalam source code kita. Kita buat file baru, latihan ya, dictionary.py. Ya, kita buat variabelnya nilai misalnya ya, atau data nilai, nama variabelnya bebas teman-teman, sama dengan kurung kurawal ya. Misalnya Siti nilainya 75, Inaya datanya bebas, misalnya nilainya 98, Bedu misalnya nilainya 59, ini nggak lulus ya, koma, ini saya nggak muat. Selanjutnya Pawas nilainya 100, Zaki nilainya misalnya 88, satu lagi Ina nilainya misalnya 40, ini nggak lulus lagi ya. Kita cetak semuanya ya. Sekarang kita cetak semuanya, cetak all dengan perintah print data nilai titik 2 concat ya, data nilai ya. Saya simpan, eksekusi ya, maka akan tercetak semuanya termasuk buka tutup kurung kurawalnya. Baik, ketika kita ingin mencetak nilainya saja, cetak nilainya saja atau value-nya saja, maka kita bisa menggunakan ya fungsi values ya, seperti di dalam slide, fungsi
values ya, nanti dialiaskan dengan variabel baru. Berarti for aliasnya nilai, misalnya in data nilai dot values. Nah, ini aliasnya titik 2, kita cetak print daftar nilai titik 2 concat nilai, aliasnya teman-teman nilai ya, data nilai values, nilainya aliasnya nilai. Saya simpan, saya eksekusi. Kalau enggak kita beri tanda ya, enggak juga nggak apa-apa sih ya, kita eksekusi teman-teman ya. Daftar nilai 75, 98, 59 dan seterusnya. Ini mencetak value-nya saja. Sekarang mencetak key-nya saja. Ini saya copy paste saja. Mencetak key-nya saja. Key atau indeksnya ya. Key atau indeksnya. Oke, list dan tuple indeksnya dimulai dari 0, sedangkan dictionary bebas, gitu ya. Kita sendiri yang menentukan. Ya, data nilai key. Nah, gitu ya. Lalu aliasnya misalnya nama. Ya, kita cetak daftar siswa. Nanti yang tercetak adalah nama-namanya. Saya simpan, eksekusi. Ya, tercetak teman-teman siswa 40 40 40. Oh, ada yang salah ketik ya. For nama in data nilai key ya. Oh, di sini nilai. Di sini aliasnya nama. Ya, aliasnya apa, teman-teman? Nama. Bukan nilai ya. Oke, saya simpan, eksekusi lagi. Ya, yang ditampilkan ya hanya key-nya saja atau indeks saja, nama-nama siswanya Siti, Inaya, Bedu, Fawas, Zaki, Ina. Oke, itu tentang membuat dan mencetaknya. Sekarang karena dictionary merupakan mutable, kalau tuple immutable tidak dapat diubah, sedangkan dictionary bersifat mutable, artinya nilainya dapat diubah-ubah sesuai yang kita inginkan ya. Untuk mengubahnya kita gunakan nama dictionary-nya tadi, daftar data nilai, kuncinya siapa yang mau diubah nilainya, lalu nilai barunya berapa ya. Itu untuk mengubah. Lalu tentu saja ada mengubah, ada menghapus karena mutable. Untuk menghapus ada dua metode, dua cara. Pertama, fungsi pop. Fungsi ini berfungsi untuk mengeluarkan item dari dictionary. Sedangkan satu lagi fungsi del berfungsi untuk menghapus ya variabel dari suatu variabel dari memori. Kalau pop mengeluarkan item dari dictionary, kalau del nanti menghapus suatu variabel dari memori. Seperti apa cara menghapusnya? Dengan pop sebenarnya sama saja teman-teman, nilai .pop Ina. Berarti nanti siswa atas nama Ina ya, yang nilainya berapa nanti kehapus. Kalau dengan del nilai kurung siku sebutkan key-nya, Zaki dengan kurung siku ya. Oke, sekarang kita ubah dan hapus. Mengubahnya dengan cara nama kuncinya lalu nilai barunya ya. Baik, teman-teman, kita edit lagi tadi di sini ya. Misalnya Siti nilainya ternyata tidak 75. Nilainya Siti adalah 80. Maka kita ubah nilai Siti ya dengan cara data nilai, key-nya adalah Siti, S-nya besar ya. Oke, nilainya menjadi 80. Ini artinya ubah data ya. Sedangkan menghapus data ya ada dua cara. Yang pertama dengan fungsi pop, dengan cara data .pop. Nah, gitu ya. Lalu kita sebutkan key-nya. Siapa yang mau dihapus? Ina misalnya ya. Berarti nilai Ina yang nilainya 40 nanti dia tidak tercetak lagi gitu ya. Selanjutnya teman-teman ya, dengan fungsi del ya,
sebutkan nama dictionary-nya, nilai, kurung siku, del, ya kita hapus misalnya Zaki. Oke, teman-teman seperti itu. Nah, kita cetak semuanya, teman-teman, apakah Ina dan Zaki masih ada. Dan kita tambah satu lagi deh. Kita mau cetak semuanya ya, mau cetak semuanya secara manual. Ya, di dalam slide teman-teman ada mencetak secara manual key dan value-nya, maka di aliaskan dua, key-nya sama value-nya dengan fungsi items ya. Oke, sama-sama kita tambahkan berarti dari sisi kode programnya. Ya, di sini ya. Di sini kita cetak all. Saya copy paste. Cetak all ya, cetak all tapi secara manual. Dengan fungsi apa tadi? Items ya, data nilai items ya. Items ya, tapi teman-teman aliasnya dua. Key-nya dialiaskan dengan nama, misalnya value-nya, ini namanya yang sebelah kiri, value-nya nilainya ya, aliasnya nilai. Ya, lalu kita nanti beri keterangan siswa dengan nilai berapa statusnya lulus atau tidak. Kita gunakan tuple and list ya. Kemarin kita sudah belajar tuple and list. Nah, sekarang coba kita implementasikan tuple and list untuk menentukan kelulusan yang minimal nilainya misalnya 60. Berarti variabel baru cut sama dengan tuple dulu. Tuple-nya berupa nilai true dan false ya. Bisa dibolak-balik teman-teman. Saya mau true-nya dulu ya. True-nya adalah misalnya lulus. Ya. Ini true atau false-nya tergantung kita ya. Ini kita buat gagal. Nah, kemarin konsepnya yang tuple sebelah kanan di samping list nanti dia sebagai nilai true-nya. True-nya gagal, false-nya lulus. Berarti gagal kondisinya apa teman-teman? Jika nilainya listnya ya, nilainya kurang dari 60. Ya. Jadi logiknya seperti ini kalau menggunakan if. Jika nilai di bawah 60 maka ia dinyatakan gagal. Jadi di sini false-nya mendekati nilai logiknya ya. Kalau teman-teman true false ya. Tetapi di dalam tuple and list ya menyebutnya tidak seperti itu. Gagal disebut dengan nilai true. Kenapa di sebelah kanan? Harusnya kan di sebelah kiri ya. Ya karena ini polanya si tuple ya, berupa koma-koma. Nanti gagal adalah nilai true terhadap yang nilainya kurang dari 60, berarti lulus. Nilai false yang kurang dari 60 berarti 60 ke atas nanti dinyatakan lulus ya. Kita cetak teman-teman siswa atas nama siapa gitu ya, nilainya berapa ya, kita concat nilainya berapa, lalu concat lagi ini nilai, dinyatakan lulus atau tidak. Concat lagi, dinyatakan ya lulus atau tidak. Concat cut ya, variabel tuple and list-nya adalah cut untuk lulus tidak lulus. Baik, kita coba eksekusi nanti apakah si Ina dan si Jaki masih ada di dalam dictionary-nya. Saya simpan, saya eksekusi. Ya, perhatikan, Zaki dan Ina tidak ada, lalu teman-teman kita sudah mendapati data dictionary, key dan value-nya secara manual dengan fungsi item, nama sama nilai, dinyatakan lulus atau tidak, tergantung tadi list and tuple yang sudah kita buat sebelumnya. 59 dinyatakan gagal karena kurang dari 60, selebihnya dinyatakan lulus. Baik, demikian teman-teman pembelajaran tentang struktur data dictionary. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.